Halo semuanya, nama budaya pertemuan kita untuk pertama kalinya. Marilah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Angelica Florencia, biasanya dipanggil Angel, dari 10 akuntansi 4. Kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai Cengbeng atau Ciming, atau yang biasa kalian kenal sebagai ziarah kubur atau sembahyang kubur. Nah, tanpa basa-basi, mari kita simak pembahasannya. Cengbeng atau Ciming biasanya jatuh pada tanggal 4 atau 5 April menurut penanggalan matahari, bukan penanggalan bulan. Cing artinya bersih dan Ming artinya terang. Saat perayaan Cengbeng, keturunan Tionghoa akan datang ke makam orang tua atau leluhur mulai dari anak, cucu, sampai ke cicitnya. Mungkin perayaan Cengbeng ini lebih berkesan dan lebih besar, dikarenakan semua keluarga berkumpul pada saat Imlek. Konon, menurut cerita rakyat, asal mula ziarah kubur atau Cengbeng ini dimulai dari zaman Kekaisaran Chu Yanchang, pendiri dinasti Ming. Chu Yanchang lahir di keluarga yang sangat miskin. Dikarenakan itu, dalam membesarkan dan mendidiknya, keluarganya meminta bantuan kepada sebuah kuil. Setelah dewasa, Chu Yanchang memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah, kelompok yang anti dengan dinasti Yuan. Berkat kecakapannya, Chu Yanchang mendapatkan posisi yang penting dalam waktu yang singkat di kelompok tersebut, untuk kemudian ia menaklukkan dinasti Yuan, hingga beliau menjadi seorang kaisar. Setelah menjadi seorang kaisar, Chu Yanchang kembali ke desanya untuk menjumpai orang tuanya. Namun sesampainya di desa, orang tuanya sudah tiada dan tidak diketahui keberadaan makamnya. Sebagai seorang kaisar, Chu Yanchang memberikan titah kepada seluruh rakyatnya untuk ziarah dan membersihkan makam leluhur mereka masing-masing pada hari yang telah ditentukan. Diperintahkan untuk menaruh kertas kuning sebagai tanda telah dibersihkan. Setelah semua rakyat selesai berziarah, Chu Yanchang datang ke desa-desa dan menemukan beberapa makam yang tidak dibersihkan serta tidak diberi tanda. Ia pun menziarahi makam-makam tersebut dengan berasumsi bahwa di antara makam tersebut adalah keluarganya, sanak keluarga, ataupun leluhurnya. Nah, kemudian hal ini pun menjadi tradisi bagi setiap tahunnya. Kenapa pada saat perayaan Cengbeng atau Ciming kita perlu membakar kertas dalam berbagai macam bentuk seperti pakaian, rumah, ataupun yang lainnya? Hal itu dilakukan untuk mengirim benda-benda itu kepada leluhur yang sedang berada di akhirat. Masyarakat Tionghoa percaya, saat membakar benda replika dari kertas tersebut, leluhur akan menerima bentuk aslinya di akhirat. Lantas bagaimana asal-usul ritual bakar uang arwah ini? Tradisi bakar uang atau jinsi ini dipercaya berasal dari dinasti Tang di Tiongkok, tepatnya pada saat masa pemerintahan Kaisar Li Shibian pada abad ke-7. Suatu hari terdapat kabar bahwa sang kaisar mengalami sakit parah yang membuat rakyatnya merasa sedih, hingga kemudian diberitakan bahwa Kaisar Li Shibian meninggal dunia. Karena besarnya rasa cinta rakyat terhadap Kaisar Li Shibian ini, mereka berinisiatif untuk memasang kain putih di depan rumah tanda berkabung atas meninggalnya sang kaisar. Namun terjadi sebuah keajaiban, di mana beberapa hari setelah itu jenazah Kaisar Li Shibian malah hidup kembali. Kaisar Li Shibian menceritakan bagaimana ia hidup kembali dan pengalamannya menuju alam barzah. Saat itu dirinya bertemu dengan ayah, ibu, dan keluarga lainnya yang telah meninggal dunia. Mereka terlihat kelaparan, kehausan, dan serba kekurangan. Mereka memanggil Kaisar Li Shibian dan meminta bantuan agar penderitaannya berkurang. Caranya diberikan makanan, pakaian, rumah, dan berbagai benda lainnya.
Menurut sang kaisar, mereka meminta bantuan pada keturunan dan keluarga yang masih hidup. Kaisar Li Shibian akhirnya mengimbau agar keturunan dan keluarga yang masih hidup jangan sampai melupakan keluarga yang sudah meninggal. Untuk itu, keluarga yang masih hidup disarankan mengirim bantuan dana atau uang pada mereka dengan cara membakar kertas emas dan perak yang nantinya akan menjelma menjadi kepingan uang emas dan perak di alam sana, sehingga mereka tidak akan menderita. Apa sih makna dari perayaan Chongbeng atau Qingming ini? Proses ritual perayaan Chongbeng mungkin memiliki makna khusus bagi masyarakat Tionghoa. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur kita. Pembersihan makam sendiri dilakukan agar leluhur melihat bakti dan penghormatan peziarah, yang merupakan refleksi dari rumah leluhur kita yang di akhirat. Sementara menghias makam dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur kita dalam wujud fisik kuburan. Kemudian doa dipanjatkan agar leluhur kita memberikan kemurahan rezeki, panjang umur, dan kesejahteraan. Doa ini juga menjadi harapan agar leluhur menyertai dan menjaga mereka selamanya. Barang-barang yang disajikan juga memiliki makna tersendiri. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa barang-barang tersebut akan memenuhi kebutuhan leluhur di akhirat sana hingga selama 1 tahun atau sampai perayaan Chongbeng berikutnya. Nah, setelah mengetahui asal-usul dan makna perayaan Chongbeng, tentu kita bertanya-tanya dong apa manfaat dan tujuan dari perayaan Chongbeng ini. Dilaksanakan perayaan ini untuk menghormati leluhur kita, untuk mengenang orang yang telah meninggal dan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal. Karena menekankan bakti kepada orang tua, Qingming adalah festival besar Tionghoa dengan banyak orang Tionghoa yang menuju makam kerabat. Lalu apa saja manfaat bagi kita? Apakah tradisi Chongbeng ini memiliki manfaat? Tentu beberapa manfaat seperti meningkatkan penghormatan kepada leluhur, mengingatkan nilai-nilai tradisional, meningkatkan kebersamaan keluarga, dan melestarikan budaya masyarakat Tionghoa. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri dan berjumpa di lain waktu. Saya Angelica Florencia dari 10 Akuntansi 4. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Namo Buddhaya.